Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosa Fatlina. I'm from class 6B English Literature. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari kampung saya, Tembilahan Indragiri Hilir Riau. Yang pertama adalah berjudul Legenda Datuk Laksmana Raja di Laut. The Legend of Datuk Laksmana Raja di Laut. Long time ago, ketika Selat Melaka dan Sungai Indragiri menjadi jalur utama perdagangan di wilayah Melayu, there lived a young man named Laksmana. Ia berasal dari sebuah kampung nelayan di pesisir timur Sumatera. Since he was a child, Laksmana had grown up with the sea. Ayahnya mengajarkan cara membaca arah angin, mengenali pasang surut air, serta menggunakan bintang sebagai penunjuk arah saat berlayar di malam hari. As he grew older, Laksmana became a brave, wise, and humble young man. Selain memiliki kemampuan berlayar yang luar biasa, ia juga dikenal suka menolong masyarakat. Whenever fishermen faced storm or failed to catch fish, Laksmana was always the first person to help them. Pada masa itu, wilayah pesisir sering diserang oleh para perampok. They attacked trading ships, robbed merchants, and frightened the local people. Akibatnya, banyak pedagang tidak lagi berani melewati jalur tersebut sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. One day, para tetua kampung berkumpul untuk mencari solusi. Mereka mengirim utusan kepada raja agar meminta perlindungan bagi masyarakat pesisir. After listening to the people's problems, the king decided to appoint Laksmana as the commander of the Royal Navy. Raja percaya bahwa keberanian, kejujuran, dan kecerdasan Laksmana adalah kualitas yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan laut. Before accepting the position, Laksamana said, I accept this responsibility not for power or honor, but because I want my people to live in peace and safety. Sejak saat itu, masyarakat mengenalnya dengan gelar Datuk Laksamana Raja di Laut. As the leader of the royal fleet, Datuk Laksamana trained his soldiers not only to fight but also to protect innocent people. Ia selalu mengingatkan bahwa seorang pemimpin sejati harus mengutamakan keselamatan rakyat dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. For many months, mereka berpatroli di sepanjang perairan kerajaan. Datuk Laksamana mempelajari kebiasaan para perampok dan mengetahui bahwa mereka biasanya menyerang menjelang fajar ketika kapal-kapal dagang mulai berlayar. One evening, he received information that a large trading fleet would pass through the area. Datuk Laksamana suspected that the pirates would attack again. Ia pun menyusun strategi. Kapal-kapal perang kerajaan disembunyikan di balik gugusan pulau, sementara kapal dagang tetap melanjutkan perjalanan seperti biasa agar para perampok tidak curiga. As expected, before sunrise, several pirate ships appeared from the thick morning fog. Mereka langsung mengepung kapal-kapal dagang dan bersiap merampas seluruh barang-barang berharga. Suddenly, the sound of royal drums echoes across the sea. Puluhan kapal perang kerajaan keluar dari persembunyian dan mengepung para perampok dari segala arah. A fierce battle began. Datuk Laksamana stood at the front of his ship, leading his soldiers with great courage. Berkat strategi yang matang dan kerjasama seluruh pasukan, para perampok berhasil dikalahkan. Sebagian berhasil melarikan diri, sedangkan pemimpin mereka berhasil ditangkap. After the victory, perdagangan kembali berjalan dengan aman. Merchants from many regions returned to the kingdom. Kampung-kampung nelayan yang menjadi ramai. Hasil perdagangan meningkat dan kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur. Although he became one of the most respected leaders in the kingdom,
Datuk Laksamana remained humble. Ia sering mengunjungi kampung-kampung nelayan untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan membantu mereka mencari solusi. 1 year later, a terrible storm struck the coast. Ombak besar menghantam perahu-perahu nelayan dan banyak kapal hampir tenggelam. Without hesitation, Datuk Laksamana led a rescue mission. Bersama para prajuritnya, ia menyelamatkan para nelayan dan pedagang yang terjebak di tengah laut. While saving the last ship, a giant wave swept him into the sea. Despite everyone's effort, Datuk Laksamana never returned. For days, masyarakat mencari beliau di sepanjang pantai dan lautan, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Mereka percaya pada laut bahwa laut telah menerima pengorbanannya sebagai seorang pemimpin yang mengabadikan hidupnya dari rakyat. To honor his bravery and sacrifice, masyarakat memberi gelar Datuk Laksamana Raja di Laut. Namanya terus dikenal sebagai simbol keberanian, kejujuran, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat Melayu. Even today, many parents tell this story to their children. Mereka berharap generasi muda dapat menggalakkan sifat Datuk Laksamana yang berani, membela kebenaran, rendah hati, dan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. This legend teaches us that a true leader is not measured by will or power, but by honestly, courage, wisdom, and the willingness to sacrifice for others. Baiklah, cerita kedua yang ada di tempat saya, yaitu berjudul The Legend of Putri Tujuh Muara. Long time ago, ketika wilayah pesisir Indragiri Hilir masih dipenuhi hutan bakau yang lebat dan sungai-sungai yang bermuara ke laut, there stood a small kingdom called Muara Indah Kingdom. Kerajaan ini terkenal karena tanahnya yang subur, hasil laut yang melimpah, dan rakyat yang hidup damai. The kingdom was ruled by King Mahadewa, a wise and kind ruler who always cared for his people. Bersama sang permaisuri, ia memiliki 7 beautiful daughters. Ketujuh putri tersebut memiliki kepribadian yang berbeda. Tetapi semuanya dikenal karena kecerdasan, kelembutan hati, dan kepedulian terhadap masyarakat. The eldest princess was Putri Mayang, who was known for her wisdom. Putri Melati memiliki kemampuan mengobati orang sakit dengan ramuan tradisional. Putri Kenanga loved teaching children how to read and write. Putri Cempaka terkenal karena kepandaiannya menenun kain. Putri Seruni had a beautiful singing voice that always brought happiness to the villager. Putri Kemuning sangat terampil membuat perahu kecil untuk anak-anak kampung, sedangkan Putri Purnama dikenal sebagai putri yang paling berani dan penuh kasih sayang. Every day, the 7 princes visited village along the river. Mereka membantu rakyat yang membutuhkan, membagikan makanan kepada keluarga miskin, mengobati orang sakit, dan menghibur anak-anak. Because they often visited 7 rivers as tourists, masyarakat mulai memanggil mereka Putri Tujuh Muara. One day, a greedy commander from a neighboring kingdom heard about the beauty of the 7 princes and the prosperity of Muara Indah Kingdom. Ia mengirim utusan untuk melamar seluruh putri sekaligus, tetapi tujuan sebenarnya adalah menguasai kerajaan. King Mahadewa politely rejected the proposal because he knew that the commander only wanted power. Penolakan tersebut membuat sang panglima sangat marah. Ia kemudian mengumpulkan pasukan dan menyerang kerajaan Muara Indah melalui jalur sungai. When the people heard the news, mereka menjadi panik dan banyak yang meninggalkan rumah mereka. However, the 7 princes did not give up. Putri Maya membantu menyusun strategi bersama putra tertua kampung. Putri Melati treated injured soldiers using traditional medicine. Putri Kenanga menenangkan anak-anak yang ketakutan. Putri Cempaka membuat pakaian dan selimut bagi para pengungsi. Putri Seruni sang to encourage the people. Putri Kemuning membuat rakit-rakit kecil agar warga dapat menyeberang sungai dengan aman. Meanwhile, Putri Purnama
led a young villager to protect their homeland. The battle lasted for several days. Walaupun jumlah pasukan kerajaan lebih sedikit, mereka memiliki keunggulan karena mengenal sungai, hutan bakau, dan jalur-jalur air dengan sangat baik. On the final night of the battle, heavy rain fell across the kingdom. Air sungai meluap dan arus menjadi sangat deras. Ketujuh putri segera memimpin rakyat menyelamatkan diri melalui tujuh muara sungai yang berbeda. Their bravery inspired the royal soldier. Dengan semangat persatuan dan kerjasama, akhirnya pasukan kerajaan berhasil mengusir musuh dari wilayah Muara Indah. After the victory, King Mahadewa built 7 small halls near 7 river estuaries to honor his daughter. Badai-badai tersebut menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan saling membantu. Since then, the 7 princes have been remembered not only for their beauty but also for their courage, wisdom, kindness, and dedication to the people. Even today, para nelayan yang melewati muara-muara sungai sering menceritakan kisah putri 7 muara kepada anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa selama cerita ini terus dikenang, nilai-nilai persatuan, keberanian, dan kasih sayang akan tetap hidup dalam masyarakat. The legend reminds us that true leadership is not about power or wealth, but about serving others with sincerity, courage, and compassion. Thank you. Baiklah, cerita ketiga yang saya akan ceritakan yang berasal dari kampus saya, Tembilahan Indragiri Hilir, berjudul The Legend of the Origin of Indragiri River. Long time ago, before village and kingdom flourished in eastern Sumatra, there was a vast forest surrounded by hills, valleys, and clear streams. Di tengah hutan tersebut hiduplah sekelompok masyarakat Melayu yang menggantungkan hidupnya pada alam. Mereka berburu, berkebun, dan menangkap ikan di sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan. The village was led by a wise elder named Datu Indra. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan selalu mengajarkan rakyatnya untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Datu Indra often reminded his people, nature gave us life. If we protect it, nature will always protect us. Rakyat pun hidup normal, damai. Mereka tidak pernah menebang pohon secara berlebihan dan selalu mengambil hasil hutan secukupnya. One day, a long dry season came. Musim kemarau berlangsung selama berbulan-bulan. Sungai-sungai kecil mulai mengering, sawah menjadi tandus, dan ikan semakin sulit ditemukan. Banyak penduduk mulai kekurangan air bersih. The villagers became worried. Sebagian masyarakat mulai meninggalkan kampung untuk mencari tempat baru, namun Datu Indra tetap percaya bahwa alam akan memberikan jalan keluar jika manusia tersebut tetap bersabar dan tidak merusak lingkungan. Suatu malam, Datu Indra bermeditasi di atas sebuah bukit yang menghadap ke lembah. Dalam keheningan malam, ia bermimpi bertemu seseorang perempuan tua berjubah putih yang dipercaya sebagai penjaga alam. She said, "If your people remain united and respect nature, a great river will be born to give life to this land." Keesokan paginya, Datu Indra mengumpulkan seluruh penduduk kampung. Ia menceritakan mimpinya dan mengajak mereka berdoa serta bergotong royong membersihkan mata air yang mulai tertutup tanah dan daunan. Everyone worked together. Para pemuda menggali saluran air, para perempuan menanam kembali pohon-pohon di sekitar bukit, sedangkan anak-anak mengumpulkan bibit tanaman untuk ditanam di sepanjang lereng. For several days, they worked without giving up. Kemudian pada suatu malam, hujan terus sangat deras. Air mengalir dari pegunungan menuju lembah dengan sangat deras. Mata air yang sebelumnya kecil berubah menjadi aliran sungai yang semakin besar. The villagers were amazed. Mereka melihat air terus mengalir melewati hutan, sawah, dan perkampungan hingga akhirnya bermuara ke laut. Datu Indra berkata bahwa sungai tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama.
Inside the day, kehidupan masyarakat berubah. Sungai tersebut menjadi sumber air minum, tempat mencari ikan, jalur perdagangan, dan sarana